kita mulai. Tayyib, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama, puji syukur atas kehadirat Allah yang atas karunia-Nya serta rahmat-Nya kita bisa berkumpul via Zoom untuk melaksanakan podcast Arabic kita dalam mata kuliah metodologi pembelajaran agama Islam. Baiklah, di sini sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nah, saya Inesia Aulia Kamila sebagai presenter pada podcast kita pada sore hari ini. Kemudian di sini sudah hadir kedua narasumber kita, yakni ada Kak Hairul Hanif Ahmad dan Kak Muhammad Akmal Riza. Nah, Kak Hairul dan Kak Akmal, gimana nih kabarnya? Sehat, Mbak Ines. Alhamdulillah, sangat. Alhamdulillah, sehat semua. Nah, meskipun kita mengalami kendala dalam beberapa kali mencoba untuk melakukan podcast ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakannya. Semoga podcast ini bisa berakhir dan juga bisa menjadi pelajaran gitu dari apa yang kita sampaikan nanti. Baiklah, sebagaimana tema yang akan kita bahas, izinkan saya memberi sedikit pandangan terkait diskusi ringan kita pada sore hari ini. Jadi di dalam dunia pendidikan di Indonesia, kita masih melihat banyaknya kekurangan, apalagi dari segi metode pengajaran, khususnya dalam pendidikan agama Islam. Nah, di sini, bahkan di beberapa sekolah, itu pendidikan agama Islam hanya menjadi pelajaran tambahan atau bahkan pelajaran selingan, yang mana nilainya kalah di bawah dibandingkan dengan pelajaran umum. Namun, di sini yang perlu kita perhatikan ternyata karena kurangnya inovasi dalam pengajaran agama Islam. Jadi bagaimana nih bagaimana konsep yang harus kita lakukan atau apa langkah awal yang perlu kita lakukan untuk menjadikan pendidikan atau pengajaran agama Islam ini menjadi menarik di mata siswa, karena pada hakikatnya pendidikan agama ini adalah fondasi awal untuk membentuk karakter siswa itu sendiri. Nah, di sini saya boleh minta pendapat dari narasumber pertama kita, yaitu Kak Hairul. Dipersilakan. Baik, tentu itu menjadi tugas kita sebagai akademisi ya, yang berkecimpung di dunia pendidikan agama untuk memberikan inovasi. Nah, pertama-tama kita perlu memperhatikan tujuan dari pendidikan agama yang tidak hanya sekedar penyampaian pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan moral siswa. Selain itu, eh, penting untuk memahami karakter siswa yang akan diajar. Nah, seperti siapa mereka, latar belakang dan budaya, serta minat dan kebutuhan mereka. Nah, dengan cara ini kita dapat merancang metode pengajaran yang lebih relevan dan menarik. Begitu, Mbak Presenter. Baik, terima kasih atas pandangannya Kak Irul. Nah, di sini kita sudah memahami tujuan daripada pendidikan agama serta karakteristik siswa adalah langkah awal yang krusial untuk menyusun konsep pengajaran atau metode pengajaran dari pendidikan agama Islam. Nah, yang tadi kan dari Kak Hairul nih. Nah, saya ingin juga nih Kak Akmal menyampaikan pandangannya. Silakan Kak Akmal. Baik, saya setuju dengan pendapat yang disampaikan Kak Yurul. Mungkin untuk saya itu mungkin tambahannya sebagai seorang pendidik itu tidak harus kita itu mengajarkan kepada siswa itu hanya materinya saja, tapi kita harus juga menyuruh atau menganjurkan kepada peserta didik untuk mengaplikasikan materi yang telah kita pelajari, seperti wudhu, sholat, dan sebagainya. Jadi untuk penguatan materinya itu kita harus mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu.
Masya Allah, sangat menarik sekali pernyataan daripada kedua narasumber kita. Nah, tapi sepertinya audiens akan sangat berterima kasih jika narasumber bisa memberikan pandangan terkait bagaimana seorang guru harus mengontrol dan menyesuaikan kelas itu berdasarkan tujuan materi tersebut dan karakteristik siswa yang diajarnya. Nah, mungkin narasumber pertama bisa menyampaikan jika berdasarkan tujuan daripada materi yang diajarkan, bagaimana kita mengkonsep atau bagaimana metode yang kita bisa pilih untuk mengajarkan pendidikan agama Islam kepada anak-anak kita. Silakan Kak Hairul. Terima kasih kesempatannya. Nah, jadi di sini agar lebih mudah ya, eh, kita bagi menjadi tiga tujuan, tiga tujuan untuk menguatkan. Yang pertama itu untuk menguatkan pengalaman dan atau pengaplikasian siswa. Nah, yang kedua itu penguatan materi dan yang ketiga juga pendalaman. Nah, dalam penguatan pengalaman itu ada 5 metode yang perlu. Yang pertama itu yang pertama itu ada metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini itu memperagakan materi yang akan dipelajari. Yang kedua ada metode eksperimen. Nah, metode eksperimen itu latihan memperagakan hasil pembelajaran. Dan yang ketiga itu ada metode resitasi. Nah, metode resitasi itu pemberian tugas yang menunjang keterampilan atau kecakapan peserta didik. Yang keempat itu ada kerja kelompok. Nah, bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan. Dan yang kelima itu ada metode bermain peran. Nah, memainkan peran itu tuh langsung eh, materi pembelajaran. Dan yang untuk penguatan materi dan pendalaman materi itu teori sejarah. Itu ada beberapa metode yang ada dalam penguatan materi dan pendalaman materi. Yang salah satunya itu ada metode karya wisata. Nah, metode karya wisata ini itu berhubungan dengan kegiatan membawa kelompok mengunjungi beberapa tempat yang khusus eh, menarik untuk mengamati kegiatan atau menemui seseorang atau objek yang tidak dapat dibawa ke kelas atau ke tempat pertemuan. Nah, jadi begitu. Yang kedua itu ada metode latihan atau drill. Nah, metode ini itu digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Selanjutnya yang ketiga itu ada metode discovery. Nah, metode discovery ini metode yang mana mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar dengan cara menemukan pengetahuan baru melalui pengalaman pribadi siswa. Dan yang keempat itu ada metode sistem ragu, sistem regu. Nah, metode sistem regu itu melibatkan dua orang guru atau lebih untuk bekerja sama sebagai sebuah tim dalam mengajar sebuah kelompok belajar. Yang kelima itu ada metode problem solving. Nah, metode problem solving ini dilakukan melalui proses kegiatan untuk memahami atau memecahkan permasalahan. Selanjutnya yang keenam itu ada metode proyek. Nah, metode proyek ini metode yang mana pendidik itu harus merancang suatu proyek yang akan diteliti sebagai objek kajian. Selanjutnya ada yang ketujuh itu ada metode moral rationing. Nah, metode ini itu mengajak anak didik untuk menentukan suatu perbuatan yang sebaiknya diperbuat pada suatu kondisi tertentu dengan memberikan alasan-alasan dan ya dan melatar belakanginya gitu. Dan yang terakhir itu ada metode mind mapping. Nah, metode mind mapping ini metode mencatat kreatif yang membuat kita mengingat banyak informasi. Jadi begitu, Mbak Ines. Wah, jadi lebih tergambar ya metode apa yang cocok dengan materi yang seharusnya diajarkan kepada anak-anak. Jika seperti ini, akhirnya pengajar bisa lebih mudah mengkelompokkan
materi seperti ini untuk diajar, metode yang perlu dipakai seperti ini dan sebagainya. Nah, itu kan tadi menurut tujuan daripada materinya. Nah, bagaimana jika metode tersebut disesuaikan dengan karakteristik? Mungkin Kak Akmal boleh membantu kita untuk menyampaikan pandangannya. Silakan Kak Akmal. Baik, mungkin metode dengan cara menyesuaikan dengan peserta didik itu ada tiga. Ya, mungkin ada tiga. Yang pertama itu ada metode ceramah. Nah, metode ceramah itu seperti mau'idhah hasanah. Jadi, seorang guru itu menyampaikan materi terhadap peserta didik. Nah, jadi itu satu arah. Seperti itu. Kemudian ada lagi itu metode yang kedua itu metode tanya jawab. Jadi, guru itu memberikan pertanyaan dan peserta didik yang akan memberikan jawaban. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini adalah metode diskusi. Jadi mungkin guru memberikan sebuah materi dan di dalam satu kelas itu nanti guru membuat beberapa kelompok lah. Nanti satu per kelompok itu membuat sebuah hasil dari materi yang pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, jadi kalau dari saya itu ada tiga metode untuk menyesuaikan peserta didik, yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode diskusi. Seperti itu. Nah, menarik sekali ya. Semoga dengan ini problem guru yang terkait dengan anak-anak yang merasa mungkin mereka merasa tidak nyaman berada di kelas, akhirnya bisa teratasi dengan pemilihan metode yang tepat seperti metode ceramah, kemudian diskusi dan tanya jawab seperti itu. Nah, mungkin agar bisa lebih tergambar lagi, mungkin salah satu narasumber bisa menyampaikan apa ya tadi case atau gambaran di lapangannya seperti apa jika memilih salah satu daripada metode yang telah disebutkan, entah itu dari menurut tujuannya atau menurut karakteristik siswanya itu sendiri. Karena mungkin tadi Kak Akmal yang terakhir, saya mau minta Kak Akmal lagi untuk menyampaikan pandangannya. Oke, studi tes mungkin ya contohnya itu ini mungkin di sebuah kelas, nah itu sudah memasuki pekan kelima, ya. Nah, di sana bab, bab kelima itu, pekan kelima itu adalah pembelajaran tentang sejarah Islam. Lebih tepatnya itu Daulah Abbasiyah. Nah, guru gimana? Harus menentukan metode yang cocok dengan materi yang akan disampaikan. Nah, materi yang akan disampaikan itu adalah tentang sejarah Islam, lebih tentang sejarah Daulah Abbasiyah. Nah, mungkin yang cocok seperti yang disampaikan oleh Kak Irul itu adalah tentang pendalaman materi, yaitu metode demonstrasi. Nah, jadi nanti guru ketika mengajar itu menggunakan metode demonstrasi. Jadi bisa menjelaskan, mendemokan apa itu kerajaan Islam Daulah Abbasiyah itu gimana, seperti pemerintahnya gimana, ulama yang ada pada zaman itu gimana, kerajaannya, khalifahnya yang terkenal siapa, seperti itu. Wah, terima kasih Kak Akmal atas gambaran daripada metode yang harus kita gunakan ketika materinya mungkin tadi membahas tentang Daulah Abbasiyah ya. Ya. Tuh. Wah, tak terasa ternyata kalau lihat di jam ini sudah habis nih waktunya. Nah, sangat senang sekali saya sebagai presenter bisa meminta dari Kak Irul dan Kak Akmal untuk berbagi ilmu pada sore hari ini. Nah, sekaligus menutup podcast Arabic kita pada sore hari ini, saya sebagai presenter mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.